ketentuan yang harus kita ketahui. Misalnya, yang pertama, bagaimana posisi imam dan makmum. Yang kedua, bagaimana perbedaan antara makmum muwafiq dan makmum masbuk dan hukum sholat mereka. Yang ketiga, bagaimana cara menggantikan imam. Dan yang keempat, bagaimana cara kita mengingatkan imam yang lupa. Nah, untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Poin yang pertama yaitu tentang bagaimana posisi imam dan makmum. Yang pertama, jika makmum tersebut hanya seorang diri, maka dia berada di sebelah kanan imam. Yang kedua, jika makmum terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki berada di sebelah kanan imam, lalu disusul oleh makmum perempuan. Yang ketiga, jika makmum hanya terdiri dari laki-laki semua, maka mereka membuat satu shaf barisan di belakang imam. Yang keempat, jika makmum perempuan, maka mereka berdiri di belakang imam dengan jarak tidak lebih dari 3 hasta. Yang kelima, jika makmum terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka posisinya yaitu di belakang imam, makmum laki-laki dewasa, lalu anak laki-laki, dan disusul dengan barisan perempuan dewasa, dan yang terakhir yaitu barisan anak kecil perempuan. Yang keenam, jika makmum terdiri dari laki-laki, anak kecil, waria, dan jamaah perempuan, maka posisi mereka yaitu barisan pertama diisi oleh laki-laki dewasa dan anak kecil, lalu disusul oleh waria meskipun hanya seorang diri, lalu disusul oleh barisan perempuan. Dan yang ketujuh yaitu antara shaf yang satu dengan shaf yang lain harus tersusun rapi, rapat, dan lurus. Poin yang kedua yaitu tentang bagaimana perbedaan makmum muwafiq dan makmum masbuk dan bagaimana hukum sholat mereka. Yang pertama, makmum muwafiq adalah makmum yang mengikuti gerakan imam sejak takbiratul ihram atau pada rakaat pertama, dan dia memiliki cukup waktu untuk membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, makmum masbuk, yaitu makmum yang tidak mengikuti gerakan imam pada rakaat pertama, atau makmum yang tidak memiliki cukup waktu untuk membaca surah Al-Fatihah. Ketentuan yang pertama yaitu tentang makmum muwafiq. Yang pertama, jika makmum muwafiq tertinggal dari imam hanya satu rukun gerakan saja secara sengaja pula, maka sholatnya tetap sah. Semisal, ketika imam sudah iktidal tapi makmum masih berdiri, maka hukum sholat makmum tersebut tetap sah. Yang kedua, yaitu jika makmum muwafiq tertinggal 2 rukun gerakan dengan kelalaiannya sendiri, maka sholatnya tidak sah. Semisal, di tengah sholat makmum merasa ngantuk. Nah, tiba-tiba makmum tersebut tersadar, ternyata imamnya itu sudah sujud, sedangkan makmumnya masih berdiri. Nah, sholat yang dilakukan makmum tadi tidak sah karena dia telah ketinggalan 2 rukun gerakan dari imam, yaitu ruku dan juga iktidal. Yang ketiga, ini hampir sama dengan masalah yang di nomor 2, yaitu dia tertinggal 2 rukun gerakan. Akan tetapi di sini bedanya terletak di sebabnya. Kalau yang pertama tadi karena kelalaiannya sendiri, maka yang ketiga ini karena
terlalu cepatnya imam dalam bacaan dan juga gerakan, maka hukum sholat makmum tersebut tetap sah. Ketentuan yang kedua yaitu tentang bagaimana hukum sholat bagi makmum masbuk. Yang pertama, jika makmum masbuk hanya tertinggal satu rukun saja, misalnya dia dapat mengejar rukuknya imam tanpa tergesa-gesa, maka sholatnya tetap sah dan dianggap sudah mendapatkan satu rakaat. Yang kedua, jika makmum masbuk tidak bisa mengejar rukuknya imam, maka tidak dihitung satu rakaat dan harus menambah rakaat yang tertinggal tadi setelah imam salam. Dan yang ketiga, jika imam sudah melakukan sujud, maka makmum setelah takbiratul ihram bisa langsung sujud, namun tidak dihitung satu rakaat dan harus mengganti rakaat yang telah tertinggal tadi setelah imam salam. Yang selanjutnya, jika imam sudah duduk pada tasyahud akhir dan makmum masbuk baru datang, maka setelah takbiratul ihram, makmum tersebut bisa langsung duduk tasyahud akhir dan harus mengganti rakaat yang telah hilang tadi setelah salam. Dan yang terakhir, jika sholat yang dilakukan adalah sholat subuh yang mengharuskan adanya doa kunut, maka ketika makmum masbuk baru datang dan imam sudah melakukan doa kunut, maka makmum tersebut mengikuti gerakan imam dan kembali membaca doa kunut di akhir rakaat ketika menambah rakaat yang telah tertinggal tadi. Yang terakhir yaitu adanya hikmah pelaksanaan sholat berjamaah. Ada dua hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan sholat berjamaah. Yang pertama yaitu menjadikan masjid atau musola sebagai tempat utama untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama muslim. Yang kedua, belajar berdemokrasi melalui sholat berjamaah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bahwa makmum boleh melakukan pengoreksian terhadap imam, seperti adanya ketika imam lupa akan gerakan sholat atau bacaan dalam sholat. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini tentang ketentuan dalam pelaksanaan sholat berjamaah dan hikmahnya. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya akan mengadakan kuis untuk kalian semua. Kuisnya, kalian cukup menjawab 5 pertanyaan dari saya. Pertanyaannya, pertanyaan nomor 1. Jika makmum dalam sholat berjamaah terdiri dari laki-laki dan juga perempuan, maka bagaimana posisi makmum tersebut? Pertanyaan nomor 2. Mengapa pergantian imam secara sukarela lebih diutamakan daripada penunjukan? Jelaskan alasannya. Pertanyaan nomor 3. Bolehkah seorang makmum perempuan yang mengingatkan imam akan lupa dalam pergerakan sholat maupun bacaannya hanya dengan niat untuk bermain-main saja? Jelaskan. Pertanyaan nomor 4. Balkis sedang melakukan sholat berjamaah, namun di tengah-tengah sholat dia merasa mengantuk dan ternyata dia baru tersadar kalau imam sudah sujud. Bagaimana hukum sholat Balkis tersebut? Sah atau tidak? Jelaskan alasannya.
Pertanyaan yang nomor 5, jelaskan tentang definisi dari makmum muwafiq. Jadi, itu pertanyaannya. Kuis ini hanya berlaku untuk 10 orang pertama. Caranya, kalian komen di bawah di kolom komentar dengan menyertakan nama, nomor absen, dan kelas beserta jawabannya.